penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah pimpinan inti TNI AD yang dilakukan oleh suatu oknum. Peristiwa ini berhasil menebar ketakutan dan juga membangkitkan amarah seluruh rakyat tanah air. Banyak masyarakat beranggapan bahwa PKI adalah dalang dibalik tragedi tersebut. Di samping itu pula, kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit akibat hiperinflasi yang terjadi. Rakyat tak lagi paham apa yang terjadi. Yang mereka tahu, perut semakin kosong, harga semakin tinggi, dan keberlangsungan negara semakin tak pasti.
Setelah kericuhan demonstrasi, para mahasiswa masih benar-benar terus berjuang. Kali ini, mereka melancarkan perlawanan lewat lembaran dan poster anti pemerintah. Awalnya, Presiden Soekarno mengabaikannya. Namun, tekanan yang terus meningkat membuatnya mengambil tindakan, mengundang perwakilan mahasiswa ke ruang kerjanya di Istana Negara untuk memulai perundingan yang akan mempertaruhkan antara kebenaran dan kekuasaan. Selamat datang saudara-saudara mahasiswa. Terima kasih sudah datang kemari. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara-saudara mahasiswa, saya mengundang kalian kemari bukan untuk berdebat tanpa arah, melainkan untuk mendengar langsung suara pemuda bangsa. Jadi, bicaralah. Terima kasih, Pak. Kami datang ke sini tak hanya membawa suara, tapi juga sebagai wadah duka lara dari rakyat. Kami merasa perlu menyampaikan bahwa sistem pemerintahan saat ini telah melukai harapan kami. Kami bukan sedang menghina, Pak. Tapi di luar sana, rakyat lapar, harga melambung, dan keadilan makin sulit dicari. Apakah Bapak tidak melihat ada dari sini? Saya mengerti perasaan kalian, tapi kalian harus mengerti, membangun negara tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Banyak yang harus diperjuangkan. Tidak semua bisa langsung terasa hasilnya. Maaf, Pak. Kami tak bicara soal hasil, tapi kami bicara soal arah. Ketika arah bangsa ini tidak lagi menjadikan keadilan, maka kami harus bertanya, masihkah kami bisa percaya? Dan jangan lupakan, salah satu dari kami tertembak saat menyerahkan tuntunan di jalan. Apakah itu yang untuk kemerdekaan? Suara di bawah peluru. Insiden itu memang menyedihkan. Saya tidak pernah memerintahkan tentara untuk menyerang massa. Tapi dalam kekacauan, terkadang prajurit salah langkah. Mohon maaf, Pak. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Kami menulis, kami bersuara, dan kami turun di jalan. Tapi yang kami terima hanya ancaman dan peluru. Kami hanya ingin satu hal, Pak. Perubahan. Kami tak ingin Indonesia terus terjebak dalam mimpi revolusi yang tak kunjung selesai. Saya hargai pendapat kalian, tapi jangan kalian kira saya akan tunduk pada tekanan. Kalian ingin perubahan? Apa kalian pikir perubahan akan terjadi dalam semalam? Kalian tidak merasakan getirnya penjajahan, tapi sayalah yang berdarah-darah demi kemerdekaan yang kalian pakai untuk mencaci hari ini. Kami mengerti, Pak. Kami hormat. Tapi jangan paksa kami untuk menutup mata terhadap kenyataan. Saya tidak menyuruh kalian untuk menutup mata, tapi kalian harus mengerti, membangun negara yang orang-orang dan akibat penjajahan bukan pekerjaan sehari dua hari. Revolusi ini belum selesai. Pak, sampai kapan kata revolusi itu akan ada ulang? Kami lahir setelah kemerdekaan. Yang kami tahu kemerdekaan itu belum sampai untuk berakhir. Itu benar, Pak. Masih banyak rakyat yang susah makan. Mereka sudah bekerja keras, tapi tetap miskin. Apakah ini juga yang dimasukkan kemerdekaan itu? Sekali lagi, saya turut prihatin atas kejadian tersebut. Tapi dalam kalian kira negara ini akan diam saja. Dalam kekacauan pasti akan terjadi kekeliruan. Tapi menyalahkan seluruh sistem karena satu insiden itu juga keliru. Pak, tapi ini bukan soal satu insiden saja. Ini soal cara negara memperlakukan rakyatnya. Dari awal, suara kami benar-benar terdengar kepada Bapak. Saat kami di jalan mewakilkan luka rakyat, justru kami yang dihantam dengan peluru. Lantas, seperti inikah yang membuat kemerdekaan itu? Mengapa rakyat seperti dijajah, Pak?
kalian. Tapi jangan kalian kira saya akan tunduk pada kanan. Kalian boleh pergi jika sudah tidak ada yang bisa disepakati. Kalau gitu, kami pamit. Sepertinya rundingan ini memang tak membawa arah. Terima kasih, Pak. Dengan ini, tandanya kami akan terus menyuarakan apa yang kami percaya benar. Dengan atau tanpa restu dari istana, kami izin meninggalkan ruangan. Permisi. Saya harus bertindak cepat. Bagaimanapun juga, saat ini mahasiswa dan rakyat sudah terlanjur menjadi satu. Jika saya tidak bertindak cepat, lantas bagaimana nasib saya depannya? Jabatan saya sebagai presiden seumur hidup ini akan terancam. Mas, ini buatkan teh hangat untuk Mas. Diminum dulu tehnya. Disematkan saja dulu diriku, Mas. Terima kasih, Tin. Sama-sama, Mas. Tin, saat ini saya sedang dalam posisi sulit. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya butuh titik terang saat ini juga. Keputusan yang dapat memuaskan mereka dan menyelamatkan kita, Tin. Apakah sudah terbayang keputusan apa yang akan Mas ambil? Belum sama sekali. Sebenarnya sulit untuk mengambil keputusan. Mereka menuntut agar PKI dibubarkan. Saya tidak bisa mengkhianati keyakinan saya. Ini harap Mas pikirkan keputusan yang akan Mas ambil. PKI adalah organisasi yang besar saat ini. Akan sangat berisiko jika kita mengambil keputusan yang gegabah. Saya pun tidak dapat membubarkan PKI sebab akan membuat masyarakat tidak utuh lagi. Oleh sebab itu, rencana saya untuk merevolusi negeri ini. Jadi mengerti, Mas. Mas harus mendengarkan suara rakyat. Mereka menderita. Ini bukan tentang keyakinan, tapi ini tentang bangsa kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya yakin Mas mampu menghadapinya. Tolong doakan saya, Tin. Saya akan selalu mendoakan Mas. Dahulukan semuanya dengan niat. Jadi akan selalu menemani Mas. Terima kasih, Tin. Sudah mulai baginya ibu berbakti kepadamu suamiku. Mari kita duduk lagi dan menghabiskan tehnya. Silakan diminum, Mas. Yang sabar ya, Mas.
Negara ini tidak bisa didiamkan dalam terus keadaan seperti ini. Saya ingat juga bahwa Bung Karno telah terbuka bicara dengan para mahasiswa, namun belum terdengar jelas mengenai hasilnya. Betul Pak. Oleh karena itu, beliau masih bersikukuh pada posisi formalnya sebagai presiden. Saya tidak ingin mengambil alih, namun jika Bung Karno ingin memberikan mandat keamanan, saya siap. Kalau begitu, kita harus segera menyampaikan informasi pada beliau malam ini juga. Tidak ada waktu untuk menunggu esok. Kita harus bergerak malam ini juga. Sampaikan kepada Bung Karno, ini bukan tentang kekuasaan, tapi ini tentang republik. Ya, Pak. Terima kasih informasi ya, Jenderal. Kami akan menuju Bogor untuk menemui Bung Karno. Kami permisi. Hati-hati di jalan kalian semua. Selamat malam, Jenderal. Ada perlu apa malam-malam begini datang? Kami ingin bertemu presiden. Ini urusan penting negara. Apakah sebelumnya Pak Soekarno sudah diberitahu? Belum, tapi sangat penting. Kami harus bertemu dengan beliau sekarang juga. Mohon maaf, Jenderal. Apa ada surat yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu? Tidak ada surat, tapi percayalah, ini soal yang tak bisa ditunda. Silahkan sampaikan bahwa Pak Jenderal dari Angkatan Darat meminta waktu untuk bertemu malam ini. Baik, Jenderal. Mohon tunggu di ruang kerja sana. Tolong terlebih dahulu. So, mari Pak. Selamat malam Pak. Mohon izin ada tamu. Siapa yang bertamu? Empat orang jenderal Pak. Siapa-siapa saja mereka? Jenderal Mardan Bawabian, Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal Amir Mahmud, dan Jenderal Muhammad Yusuf. Sudah kau persilakan masuk. Sudah Pak, ada di ruang kerja sana. Tolong dampingi saya ke sana. Pak, sudah. Silakan duduk. Ada apa malam-malam begini? Mohon maaf, Bung Karno. Kami datang ada situasi di Jakarta makin tidak menentu. Demonstrasi mahasiswa makin meluas. Beberapa barang militan juga mulai rusak. Semua ini sudah saya duga. Tapi kalian datang untuk apa sebenarnya? Bung, rakyat dan tentara membutuhkan kekerasan untuk menghindari bentrok horizontal. Kami mohon
untuk memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan pengamanan. Jadi, kalian ingin mengalihkan kekuasaan saya kepada Soeharto? Bukan, Bung. Sama sekali bukan. Tidak ada niat kudeta. Tapi rakyat butuh kepastian. Militer bingung, rakyat gelisah. Kami datang membawa permintaan Jenderal Soeharto agar Bung Karno berkenan memberikan mandat untuk memulihkan keamanan. Tidak, saya tidak akan memberikan mandat. Bung, ini hanya mandat sementara, bukan punya kekuasaan. Rakyat butuh stabilitas. Kalian tahu berapa kali saya hampir mati di republik ini? Penjara, pengasingan, ancaman, semua saya terima demi kemerdekaan. Tapi hari ini saya dipaksa menyerahkan semua itu oleh bangsaku sendiri. Kami bersedia menjamin, Bung, surat itu hanya untuk menenangkan situasi. Republik ini lahir dari darah dan air mata rakyat. Kalian bicara stabilitas, tapi datang dengan tekanan. Apa ini yang kalian sebut dengan pengabdian? Bung Karno, kami mohon cepat berikan mandat untuk Pak Soeharto. Ini penugasan, bukan penyerahan kekuasaan. Tidak lebih. Tidak, saya tidak akan memberikan mandat. Hei, apa ini? Turunkan senjatamu. Kalian mengancam Presiden Republik Indonesia dengan senjata. Ini pengkhianatan. Hei, sudah. Maafkan anak buah kami, Bung. Kami tak ingin kekerasan. Tapi waktu terus berjalan, Bung. Negeri ini perlu tindakan tegas sekarang. Baiklah, tapi ingat, ini hanya perintah terbatas, bukan penyerahan kekuasaan. Betul, hanya untuk stabilitas. Baiklah, siapkan kertas dan pena. Saya akan mendiktekan surat perintah. Saya Presiden, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menimbang situasi yang memburuk dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, memberikan wewenang pada Letnan Jenderal Soeharto atas nama saya untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjamin keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah. Surat ini bersifat terbatas, bukan penyerahan kekuasaan. Laksanakan perintah ini dengan hati, bukan dengan ambisi. Pegang ini baik-baik. Ini tanggung jawab besar. Jangan sampai menodai amanah ini. Siap, Bung. Kami akan menyelidiki kepercayaan ini. Terima kasih. Mohon doa restu demi keselamatan bangsa ini. Percayalah, Bung Karno, kami bukan datang untuk mengambil, tapi untuk menjaga Republik ini milik kita semua. Saya tahu, tapi terkadang sejarah tidak ditulis dengan niat yang baik. Hati-hati kalian melangkah. Baik, Bung. Kalau begitu, kami terima. Pergilah dan kembalikan negeri ini pada tenangnya. Jangan sampai darah kembali tumpah.
yang saya rancang. Lapor Jenderal, perintah Jenderal untuk mandat telah disetujui. Untuk berlanjutnya, mohon izin, Amir Mahmud yang akan menjelaskan. Silakan dimasuk. Jenderal, silakan Anda masuk. Lapor, pasukan telah kembali dengan alamat Jakarta. Satu kabar lagi, kita berhasil mendapatkan tanda tangan dari Presiden untuk surat ini. Bagus. Kalian melaksanakan perintah saya dengan baik. Bagaimana Jenderal? Silakan itu. Dengan ini, saya memiliki kekuatan penuh untuk mengembalikan stabilitas bangsa ini. Apa yang akan Anda lakukan untuk kedepannya Jenderal? Saya akan membubarkan PKI, membersihkan kabinet, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan bangsa ini. Semoga menjadi kabar baik bagi bangsa dan negara. Percayakan saya sama hebat saya. Saya izin pamit. Hati-hati di jalan. Dengan ini, mungkin Bung Karno hanyalah presiden di atas kertas. Tapi, sayalah yang saat ini mengambil alih negeri ini. Dan sekarang, mari sama-sama kita tunggu sampai seluruh rakyat tahu siapa yang bersungguh-sungguh menjadi pemimpin di bangsa ini. Dan jika waktunya tiba, saya yang akan menggantikan Bung Karno menjadi presiden demi Indonesia. Cinta dengan jendela istana negara, sang proklamator meletakkan di pintu keluar istana. Tempat yang telah menyaksikan sebagian kisah hidup perjuangan sebagai pemimpin bangsa. Ia melangkah pelan sembari memperhatikan sekitar. Saat ini tugas saya telah purna. Semoga dengan dilantiknya Soeharto menggantikanku, Indonesia terus melangkah maju dan senantiasa mengamalkan nilai Pancasila. Semoga mereka tidak pernah sekalipun melupakan jasa para pahlawan bangsa. Turunkan tanganmu. Saya sudah bukan presiden lagi. Bagi saya, Anda tetap pemimpin bangsa ini, Pak. Itu yang tidak akan mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih. Saya titip satu hal padamu boleh? Apa itu, Pak? Tolong sampaikan kepada Hartini bahwa saya menitipkan anak-anak padanya. Jika mereka bertanya tentang keberadaanku, katakanlah saya sedang dalam perjalanan jauh. Baik, Pak. Mohon jaga diri dan kesehatan Anda. Terima kasih. Saya pamit dulu. Dari tahap kekuasaan, Bung Karno dipindahkan secara perlahan, namun pasti, dari istana negara ke sebuah rumah kecil bernama Wisma Yusuf. Di sanalah sang proklamator menjalani hari-hari sebagai
apakah ini akhir dari perjalanan saya? Dahulu saya berdiri di hadapan rakyat, mengobarkan semangat kemerdekaan. Tapi kini hanya keheningan yang menyelimuti. Saya Soekarno, sang proklamator dan pemimpin revolusi. Sejarah berputar cepat. Ternyata bukan hanya sekedar kutipan, tapi kenyataan yang harus saya terima. Menjauhkan saya dari panggung perjuangan. Meski traksi, cinta saya kepada negeri ini tetaplah abadi. Biarlah waktunya berbicara. Saya tetaplah Soekarno, putra sang fajar. Tidak ada pidato terakhir dan tidak ada pula upacara pembesaran yang menandai akhir dari kekuasaan. Hari-hari kini diisi dengan keheningan, jauh dari sorak-sorai massa, hanya ditemani kenangan dan lembar masa lalu yang pelan-pelan terlupakan. Ia pergi bukan dari tujuan kekuasaan, tetapi dengan bisu sejarah yang mencatatnya sebagai tokoh besar yang dijatuhkan oleh arus zaman yang tak bisa dibendung. Inilah dia, Ini